Go. Kan di sini aku ngelulir jamu guru bahasa aku kelas Lemo. Ya, itu saya bilang selamat siang Nyori. Ibu, kami izin melalui untuk pertanyaan strategi pembelajaran. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran aksara untuk siswa kelas 5 di SD 5 Bali? Oke, baik. Sebelum saya mengajar, saya menyiapkan dulu modul ajar, kemudian media pembelajaran yang akan saya pakai. Dan seperti kartu huruf lampung yang berisi induk aksara lampung. Selain itu papan tulis aksara dan terakhir lembar latihan menulis. Selanjutnya saya juga menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa saya agar mereka tidak kesulitan mengenali bentuk dan bunyi. Selanjutnya, strategi apa yang Ibu gunakan dalam mengajarkan aksara lampung melalui kegiatan menulis? Oke, baik. Strategi yang saya gunakan untuk mengajarkan aksara lampung yang pertama yaitu saya mengajarkan menggunakan strategi demonstrasi dan latihan bertahap. Yang pertama, itu saya menulis aksara di papan tulis. Selanjutnya, siswa menirukan buku tulis. Setelah itu, mereka mencoba menulis kata dan juga kalimat sederhana. Kata pula saya mengkombinasikan dengan metode permainan dan juga lagu-lagu aksara lampung supaya siswa saya tidak bosan. Untuk selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran aksara lampung di kelas berlangsung dari awal hingga akhir? Oke, proses pembelajaran aksara lampung di kelas saya. Yang pertama saya mau memulai dengan persepsi, dengan memantik menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya saya menanyakan huruf-huruf yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Setelah itu saya mengenakan huruf-huruf baru. Kemudian saya mencontohkan cara menulis di papan tulis. Selanjutnya siswa menirukan dan juga menulis di buku mereka. Dan di akhir proses saya memberikan latihan menulis selama 4 kali. Selanjutnya, media apa saja sih yang digunakan untuk membantu siswa mengenali bentuk dan penulisan aksara lampung? Media yang saya gunakan antara lain papan aksara seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Selanjutnya saya menggunakan lembar kerja siswa dan kartu huruf yang berisi induk aksara lampung. Sesekali juga saya menggunakan proyektor untuk menampilkan video pembelajaran sederhana yang menampilkan urutan penulisan aksara. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran aksara lampung di kelas berlangsung? Biasanya saya memulai dengan persepsi. Selanjutnya mengenalkan satu atau dua huruf baru dan saya menjelaskan bagaimana cara menulisnya. Dan siswa saya menirukan. Setelah itu saya memberikan latihan menulis kata yang menggunakan huruf-huruf tersebut. Dan di akhir pelajaran saya melakukan refleksi atau pergerakan seperti memberi tebakan huruf baru. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengajarkan aksara di kelas 5? Oke, hambatan yang sering saya hadapi yaitu kadang siswa mengalami kesulitan untuk menghafal bentuk huruf aksara lampung dan juga kadang medianya kurang menarik. Selain itu, waktu pembelajaran muatan lokal itu terbatas sehingga perlu strategi yang khusus agar semua materi tersampaikan. Bagaimana Ibu mengatasi dari hambatan tersebut? Saya berusaha mengulang materi secara rutin, selanjutnya memberi latihan menulis yang bervariasi, dan juga menggunakan pendekatan kontekstual, seperti menulis gambar sendiri atau benda-benda sekitar dengan aksara lampung. Hal ini membuat siswa menjadi lebih tertarik dengan materi yang Selanjutnya, apakah Ibu juga menyisipkan nilai-nilai budaya lampung dalam proses pembelajaran aksara?
saya juga bercerita tentang makna budaya di balik tulisan lampu itu. Seperti bagaimana aksara itu digunakan dalam naskah adat. Hal ini dilakukan agar siswa memahami bahwa aksara bukan hanya itu tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagaimana tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran aksara? Sebagian mereka sangat antusias, terutama ketika ada kegiatan menulis. Menulis seperti menulis nama mereka dan juga bermain kartu. Namun juga ada beberapa yang masih belum percaya diri atau masih malu. Dan juga ada juga yang takut menulis. Jadi saya memberi atensi. Apakah sekolah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembelajaran aksara? Ya, sekolah saya menyediakan jam muka dengan melengkapi buku panduan dan juga alat pada yang sederhana. Namun saya berharap ke depan ada bantuan berupa media digital atau pelatihan guru agar pembelajaran lebih inovatif. Bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran aksara? Sebagian besar siswa menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan juga bangga bisa menulis dengan sesuatu. Namun ada juga yang menghabiskan kesulitan di awal. Tetapi setelah latihan mereka jadi lebih bersemangat. Bagaimana pandangan atau refleksi ibu terhadap efektivitas strategi yang digunakan selama ini? Menurut saya, strategi yang sudah saya gunakan cukup efektif, terutama dalam strategi latihan menulis bertahap dan juga pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan tekstual. Namun pembelajaran akan lebih maksimal jika didukung dengan media yang lebih interaktif dan juga waktu belajar. Bagaimana cara ibu mengevaluasi kemampuan mereka pada siswa? Cara saya mengevaluasi kemampuan menulis aksara lampu yaitu dengan latihan harian, tes menulis aksara dan juga penilaian proyek sederhana seperti menulis kata ucapan menggunakan aksara lampu. Selanjutnya saya juga menilai kemampuan motorik dan juga ketepatan bentuknya. Apa harapan ibu untuk kedepannya terhadap pembelajaran aksara di sekolah dasar? Harapan saya pembelajaran aksara lampu lebih diperkuat lagi, terutama dengan dukungan media digital dan juga pelatihan bagi guru agar siswa lebih mencintai dan memahami bahasa daerahnya sendiri. Terima kasih banyak ibu sekian wawancara dari saya. Siang hari ini siapkan informasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kami sedang mewawancarai salah satu perwakilan dari SD 5 Madukoro kelas 5 tentang pembelajaran aksara lampu. Perkenalkan diri dulu buat adik-adiknya. Perkenalkan, nama saya Mohon Sunantio. Perkenalkan, nama saya Dulu izin bertanya ya. Untuk kawan, kamu ngerti nggak tentang apa itu aksara lampu? Apa itu aksara lampu? Tulisan lampu. Ada berapa huruf aksara? Ada 20. Kalau dituliskan ke depan seperti yang ditulis di papan tulis itu atau di buku cetak, apakah awan langsung bisa membaca atau diejah dulu? Langsung, nggak ngelihat dari buku aksara lagi. Setengah. Kalau untuk ngelihat dari buku aksara biasanya induk huruf atau anak huruf? Semua. Kalau alif bagaimana? Apakah sudah bisa membaca langsung atau diejah dulu aksara lampunya? Langsung. Terus bagian yang paling sulit menurut alif itu bagian apa? Atau anak hurufnya atau pengingat aksara lampunya? Anak hurufnya. Yang sekarang alif ingat anak huruf apa? Itu induk huruf. Berarti yang paling mudah bagi alif itu induk huruf. Jadi alif kalau baca aksara lampu harus membuka
kamus dulu. Gak boleh ketawa ya, kan kita lagi belajar. Nanti kan kalau ibu nanya, ibu bisa mempelajari lagi dan memberikan kepada kalian berdua. Untuk yang kedua, bagaimana rasa yang kalian rasakan saat belajar bahasa Lampung atau aksara Lampung? Sangat senang. Sangat senang. Kenapa sangat senang? Seru. Seru. Apa yang membuat Awan merasa lebih seru dari Bisa membaca dan membaca. menurut kalian bagaimana? Apakah seru atau tidak? Atau gembira atau tidak? Bagian mana yang Alif sukai sampai Alif itu bisa mengatakan pembelajaran itu sangat seru, gembira? Apakah bagian membaca? Apa bagian menulis aksara? Membaca. Tapi kalau menulis Alif suka tidak? Yang ketiga, yang biasanya dilakukan guru saat mengajar aksara Lampung bagaimana? Apakah guru menulis di papan tulis atau langsung guru memberikan buku, menjelaskan dan kalian menyalin itu ke Latin? Kadang di papan tulis, kadang langsung tulis. Itu kalian masih membuka kamus bahasa Lampung lagi? Masih. Kalau untuk misalnya kalian ada ulangan harian tidak atau latihan, itu boleh tidak langsung membuka buku atau bukunya harus ditutup? Buka buku nggak apa-apa. Selanjutnya, bagian mana sih yang menurut Awan dan Alif bagian paling sulit untuk menulis aksara Lampung? Anak huruf. Kenapa? Kenapa? Susah dibaca. Susah dibaca apa susah ditulis? Kalau dibaca kan misalnya di papan tulis ada huruf misalnya seperti itu. Bulan. Kan bu ditambah huruf u di belakangnya. Terus setelah ditambah anak huruf jadi bulan kan. Nah, susah membaca atau menulis di buku? Menulis di buku. Kalau kayak gitu gampang baca. Berarti permasalahannya di tulisan ya. Selanjutnya, Alif sama Awan tuh mengharapkan seperti apa pembelajaran ini di kedepannya? Atau kamu pakai video atau PowerPoint? PowerPoint itu seperti yang ditampilkan ibu tadi sebelumnya, memakai proyektor. Atau cukup dengan menulis di papan tulis? Kenapa tidak memakai video?